Bayangkan malam terang di sebuah lembah lama ketika ribuan mata tertuju ke langit. Tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Bulan membelah, dua bagian bergerak terpisah, lalu kembali. Apa yang Anda rasakan? Kekaguman? Ragu? Atau ingin tahu kebenarannya? Dalam episode ini, kita menelusuri kisah klasik tentang mujizat membelah bulan yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad. Sumber riwayatnya, bagaimana ulama menafsirkan peristiwa itu, bukti-bukti historis, bahkan bagaimana sains modern melihat fenomena langit yang luar biasa. Bersiaplah, kita akan bertemu teks, terowongan tafsir, dan pelajaran yang menuntun iman sekaligus akal. Di malam yang dikenal dalam tradisi, suasana Mekah sunyi namun penuh aktivitas. Orang berdagang, jamaah mengelilingi Ka'bah, dan para pemuka kota mengamati tanda-tanda. Di tengah itu, kabar menyebar cepat, bulan terlihat terbelah. Riwayat-riwayat klasik menyebut peristiwa ini sebagai mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai tanda bagi kaum yang meminta bukti. Bagi umat yang percaya, ini mempertebal iman. Bagi yang skeptis, ini memicu pertanyaan historis dan ilmiah. Dalam bab pembuka ini, kita menempatkan peristiwa pada peta waktu. Apa konteks sosial politik saat itu, supaya pembaca paham latar sebelum menyelami sumber. Kisah membelah bulan tercatat dalam sejumlah hadis yang diriwayatkan oleh perawi klasik, misalnya dalam kitab-kitab Sahih dan Musnad. Para perawi melaporkan bahwa beberapa orang Quraisy menantang Nabi Muhammad meminta tanda, lalu peristiwa terjadi. Penting untuk melihat riwayat dari segi sanad, rantai periwayatan, matan, teks, dan versi-versi yang ada. Beberapa hadis menyebut lokasi, beberapa detailkan dialog, dan sebagian lagi melaporkan pengamatan halayak. Ulama ilmu hadis berupaya menilai kekuatan setiap riwayat, apakah sahih, hasan, atau doif. Bab ini menata sumber, memberi peta referensi, dan menjelaskan metode kritik hadis bagi penonton non-ahli. Di antara riwayat terkenal, ada yang menyebut peristiwa itu terjadi di depan jamaah di Mekah, sementara yang lain menyebut beberapa lokasi berbeda. Beberapa teks menyampaikan dialog antara kaum musyrik dan Nabi Muhammad. Mereka menantang beliau untuk menunjukkan tanda. Beliau memohon kepada Allah, lalu malam itu bulan terlihat terbagi. Narasi selanjutnya menggambarkan reaksi. Sebagian percaya, sebagian menolak, sebagian bersembunyi malu. Bab ini menampilkan cuplikan riwayat yang dianggap kuat oleh ulama klasik dan menjelaskan perbedaan frasa di antara versi-versi. Lanjutan katalog riwayat. Beberapa riwayat menyebut kejadian itu sebagai bukti bagi mereka yang minta tanda. Sementara ada pula riwayat yang menjelaskan bahwa meskipun tanda muncul, pihak yang belum beriman tetap menolak. Catatan penting, keberagaman matan menuntut kehati-hatian. Kita jelaskan juga riwayat yang menyebut bahwa sebagian orang menunjukkan potongan bulan sebagai sesuatu yang dapat disentuh atau dilihat lebih dekat. Riwayat semacam ini menjadi titik debat antara tafsir literal dan simbolik. Bab ini membantu penonton memahami bahwa sumber bukan satu teks tunggal. Mereka adalah jaringan narasi yang harus dibaca kritis. Untuk menilai implikasi peristiwa, kita harus memahami keadaan masyarakat ketika itu, tekanan terhadap gerakan dakwah, tantangan retorika dari pemuka Quraisy, dan keinginan sebagian pihak untuk memeriksa klaim kenabian. Mukjizat sering muncul dalam konteks ini sebagai tanda yang menantang narasi lawan. Di luar aspek teologis, ada aspek sosial politik, tanda yang publik bisa memperkuat otoritas seorang pemimpin spiritual di hadapan komunitas. Namun reaksi komunitas beragam, kekuatan simbolik tak selalu mengubah hati. Bab ini memberi latar politik singkat agar penonton mengerti mengapa tanda diminta. Sains modern menjelaskan fenomena langit dengan hukum fisika, gerhana, retakan bayangan, fenomena optik, atau fenomena atmosferik seperti lunar mirage. Namun tidak semua fenomena langit dapat menjelaskan deskripsi membelah dengan bagian yang nyata. Para ilmuwan modern menyarankan beberapa kemungkinan. Fenomena optik sementara, misal multiple imaging karena lapisan atmosfer, pengamatan separuh fase sebagai ilusi kolektif, atau catatan keliru yang dibesar-besarkan oleh tradisi lisan. Di sini kita tidak menolak mujizat, melainkan kita memetakan apa yang sains bisa dan tidak bisa jelaskan berdasarkan observasi astronomi. Sejumlah mufasir klasik membaca peristiwa membelah bulan secara literal. Ada kejadian fisik yang terlihat. Namun ada pula ulama yang menafsirkan secara kiasan.
Peristiwa ini dapat dipahami sebagai tanda atau klaim kenabian yang disampaikan kepada para penentang. Argumen literal berpegang pada redaksi riwayat. Argumen alegoris menekankan konteks dan prinsip bahwa mukjizat tidak selalu harus terikat pada kaidah alam. Bab ini memaparkan argumen utama dari kedua sisi, mengutip mufasir besar secara ringkas, dan menjelaskan implikasi tafsir terhadap iman dan rasionalitas. Bagaimana cerita menyebar setelah peristiwa? Tradisi lisan memelihara kisah, lalu ditulis dalam karya hadis dan tafsir. Perjalanan periwayatan mempengaruhi bagaimana detail disalin dan dipahami oleh generasi berikutnya. Saat ilmu hadis berkembang, para ulama menimbang kekuatan sanad dan isi. Kita menelusuri bagaimana ulama awal dan menengah menilai hadis tentang membelah bulan. Apakah mereka menggolongkannya sebagai sahih, hasan, atau lemah? Dan bagaimana klasifikasi ini mempengaruhi ruang interpretasi umat? Beberapa riwayat menyajikan testimoni saksi, orang yang melihat fenomena dan menggambarkan reaksi. Kita sajikan ringkasan naratif saksi yang tercatat, orang yang bercerita pada tetangganya, pemuka yang tetap skeptis, dan merekam ada orang yang berpindah iman. Catat pula bias observasional, cahaya malam, kondisi cuaca, dan konteks sosial memengaruhi cara saksi mengingat dan melaporkan peristiwa. Bab ini mengajak penonton menimbang sumber kesaksian dengan pikiran kritis. Mujizat bukan sekedar kejadian supernatural, ia memainkan fungsi retoris dan pedagogis. Dalam tradisi agama, mujizat membangkitkan tanda, menegaskan misi, dan menguji penerimaan. Bagi banyak Muslim, mujizat membantu menegaskan otentisitas risalah. Bagi sejarawan, mujizat menjadi titik konsultasi antara kepercayaan dan dokumentasi sejarah. Bab ini menimbang fungsi mujizat dari perspektif teologis, sosiologis, dan psikologis. Mengapa komunitas mencari tanda, dan apa yang terjadi setelah tanda itu diberikan. Ada ayat-ayat di Quran yang tradisi mengaitkan dengan peristiwa ini, khususnya ayat-ayat yang menyinggung tanda-tanda, ayat-ayat tentang tanda-tanda kekuasaan Tuhan di langit dan bumi. Ulama berbeda pendapat apakah ada ayat yang secara eksplisit merujuk pada membelah bulan, sebagian melihat hubungan tematik. Di sini kita membaca beberapa ayat yang sering dikutip, menampilkan teks Arab plus terjemahan, dan mengulas pendekatan hermeneutik yang digunakan ulama untuk mengaitkan nas dan riwayat. Kita tampilkan beberapa kutipan hadis inti terjemahan sambil menandai perbedaan redaksi. Analisis matan membantu menjelaskan kenapa beberapa ahli hadis menerima riwayat ini, sementara yang lain berhati-hati. Penonton akan mendapat panduan sederhana bagaimana menilai hadis. Periksa sanad, lihat jenis perawi, jujur, dan bandingkan versi lain. Bab ini bersifat metodologis, tujuannya memberi alat baca agar penonton bisa memahami diskusi ilmiah agama. Dalam tradisi tasawuf, mukjizat sering dibaca sebagai tanda batin, pengalaman spiritual yang membuka wawasan. Pembaca sufistik cenderung melihat peristiwa-peristiwa ajaib sebagai simbol pembelajaran jiwa, sebuah kesempatan untuk memahami ketinggian makna. Bab ini memaparkan komentar-komentar sufistik yang menekankan hikmah batin, serta bagaimana kisah membelah bulan mengilhami ceramah dan puisi sufi. Hal ini menawarkan dimensi lain, bukan mengurangi nilai bukti, tetapi menambah lapis makna. Mujizat muncul pula di tradisi lain, misal mujizat para nabi dalam tradisi Yahudi Kristen dan tradisi lokal. Perbandingan ringkas membantu menempatkan fenomena dalam konteks lintas agama. Tanda sebagai otoritas, tanda sebagai peringatan, tanda sebagai fenomena yang menguji iman. Dengan membandingkan, penonton melihat pola, bagaimana komunitas ritualisasi kejadian langit dan menjadikannya bahan ajar moral. Sejarawan modern menerapkan metode kritis, verifikasi sumber, kontekstualisasi, dan mempertanyakan agenda penulisan. Mereka bertanya, apakah cerita ini dikonstruksi kemudian untuk memperkuat klaim kenabian? Atau apakah ada catatan astronomi non-Islam yang mencatat kejadian serupa? Bab ini memperkenalkan alat analisis sejarah, kronologi sumber, anomali kalender, dan cross-checking dengan catatan bangsa tetangga bila ada. Tujuannya bukan mendiskreditkan, tetapi memahami bagaimana cerita berkembang. Ada fenomena astronomi yang dapat menimbulkan ilusi terbelah, misalnya gerhana parsial atau fenomena optik karena refraksi atmosfer.
kala kondisi seeing buruk menyebabkan multiple imaging atau pembiasan oleh awan tipis. Bab ini menjelaskan perbedaan teknis dengan bahasa sederhana, apa itu gerhana, apa itu fase bulan, dan bagaimana persepsi kolektif bisa berbeda dari realita fisik. Akhir bab menekankan, ketidaktahuan ilmu langit pada masa itu bisa membuat pengalaman langit tampak lebih dramatis. Kita hadirkan komentar singkat dari astronom modern, kutipan terjemahan ringkas, yang menjelaskan kemungkinan penjelasan natural dan batasnya, sekaligus mengakui bahwa pengalaman historis kadang tak mudah dijelaskan. Tujuan bukan menilai kebenaran iman, tetapi menambah perspektif. Ilmu memberikan kemungkinan penafsiran alternatif yang tidak mengurangi nilai pengalaman religius. Apa dampak jangka pendek peristiwa itu bagi komunitas? Riwayat mencatat adanya perubahan perilaku pada sebagian orang. Ada yang terpengaruh, ada yang tetap keras kepala. Bab ini menelaah bagaimana sebuah peristiwa luar biasa dapat mempercepat atau memperlambat proses sosial, mengubah wacana legitimasi, memperkuat narasi tertentu, atau malah menjadi bahan ejekan. Kita lihat juga efek jangka panjang dalam literatur keagamaan dan budaya populer. Sejak awal, riwayat-riwayat yang melaporkan mukjizat juga memicu kritik, baik dari kalangan internal umat, ulama yang mempertanyakan sanad, maupun skeptik eksternal. Bab ini menata argumen kritikus dan jawaban para pembela, isu sanad, inkonsistensi, serta cara tradisi mempertahankan cerita. Penonton diajak melihat bahwa urusan kebenaran historis seringkali berjalan paralel dengan kepentingan teologis. Beberapa cendekiawan modern mengambil sikap menengah, menerima mukjizat sebagai bagian dari tradisi iman, namun menolak interpretasi yang memaksa sains modern untuk mengkonfirmasi keajaiban. Mereka menganjurkan pendekatan hermeneutik yang menghormati teks sambil terbuka pada penjelasan natural. Bab ini memperkenalkan tokoh-tokoh kontemporer yang menulis tentang topik ini dan ringkasan pendek pandangan mereka. Terlepas dari perdebatan literal atau metafora, kisah ini mengandung pesan moral. Tanda-tanda tidak selalu mengubah hati manusia. Sejarah menuntut keteguhan, dan bukti lahiriah bukanlah syarat mutlak bagi iman yang tulus. Mukjizat mengundang refleksi. Apa arti tanda bagi kita hari ini? Bagaimana kita menanggapi bukti dalam kehidupan modern, ilmu, pengalaman, atau pengakuan hati? Bab ini merangkum hikmah inti. Kita menerjemahkan pelajaran ke praktek. Bagaimana menghadapi fenomena luar biasa, misalnya bencana alam, discovery ilmiah yang menantang dogma, dengan sikap kritis namun hormat, ilmiah namun beradab, terbuka namun berpegang pada nilai moral. Saran praktis untuk masyarakat, dialog ilmiah agama, pendidikan literasi sains, dan kerendahan hati intelektual. Kisah-kisah mukjizat menjadi batu pijak identitas kelompok. Mereka mengikat komunitas melalui narasi bersama. Bab ini menelaah mekanisme itu, ritualisasi cerita, pengajaran di madrasah, dan penggunaan simbol dalam seni dan budaya material. Misal, motif di manuskrip, syair. Pemirsa memahami bagaimana peristiwa kecil atau besar diwariskan menjadi penanda kolektif. Kisah membelah bulan muncul dalam seni, puisi, hikayat, kaligrafi, hingga cerita anak. Bab ini menyajikan contoh representasi budaya yang menghormati tradisi, namun juga memperlihatkan kreativitas lokal. Bagaimana seniman mengaburkan literal dan simbolik untuk menyampaikan pesan moral.